wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, bismillahi sabbi wa yasri wa makhluk datang di sana kalau kali firman ini. Baik. Teman-teman mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga detik ini kita semua masih diberikan kesempatan ya, kehidupan ya, masih diberi kesehatan, masih bisa bersilaturahmi ya dalam rangka wawancara ataupun observasi tugas kuliah dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis ya, UIN Syarif Hidayatullah. Selamat datang di BPS Assalam kantor pusat ya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua di sini mendapatkan ridho dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Saya Muhammad Ariansa, Mas Andri aja disangkanya Mas Andri ya. Saya dari SDM Pengembangan ya, dari SDM Pengembangan. Kemudian di samping saya ada Pak Agung ya, Pak Agung Wicaksono, beliau dari bagian bisnis ya, atau pengembangan bisnis ya, atau kami namanya bisnis seperti itu. Nah, ini selamat datang kepada kelima mahasiswa. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih satu-satu. Silakan. Nama, kemudian mungkin tinggalnya di mana, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ramadan. Alif Fakih Ramadan. Alif Fakih, panggilannya? Dipanggil Alif. Alif, baik Alif. Saya tinggal di Bekasi. Bukan sih, wah jauh juga ya. Bekasi. Tadi baru berangkat di Jati Asih. Oh, Jati Asih ya. Kalau orang sekarang Jati Ausi. Oh, iya. Kesananya Jati color, Jati warna. Kesananya Babulen. Ya, Babulen. Oke, Alif. Selanjutnya silakan. Muhammad Jawab. Muhammad Jawab. Dia Ulhaq. Oke, panggilnya Dimas. Dimas. Wah, bisa dari Dia Ulhaq ke Dimas gimana? Kata bapak saya pengen saya punya nama panggilan. Oh, iya. Baik. Oke, Dimas tinggal di mana? Di Ciputat, Pak. Oh, dekat ya. Apa yang namanya? Namanya di Pribumi. Oke, silakan selanjutnya. Saya perkenalan diri, nama saya Muhammad Fikri Azikri, dipanggilnya Fikih. Fikih ya? Ya. Muhammad Fikih Azikri. Oke. Tinggalnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Wah, Kemayoran. Iya. Kemarin yang PRJ itu Iya. ya, dekat rumahnya ya. Dekat Oh, rumah. bagus banget ya. Oke, apa namanya tadi? Alif, Dimas, dan Fikih. Kemudian akhlaknya Nama saya Syawal Nursaryani, dipanggil Syawal. Shalwa. Iya, di Depok Timur. Depok Timur itu Di di daerah mana? Benar, Depok Timur Sukmajaya. Iya, kan? Sukmajaya. Pasar Agung. Iya. Susah sekarang kan. Iya. Oke, Shalwa. Ya, selanjutnya Perkenalkan diri, nama saya Nahla Rizkia, dipanggil Nahla. Nahla. Tinggalnya di Ciputat. Wah, dengan Vicky berarti ya? Dimas. Dengan Dimas. Dengan Dimas. Deket ya, tinggal jalan kaki ya, jangan. Aslinya di Medan, Pak. Aslinya di Medan. Oh, sih. Ini sama. Saya sebenarnya Riau. Oh, iya, iya. Kita ada ya dari Riau mas ya? Ada dari Riau dan kalau dari Medan biasanya nggak ada marga aja nih belakangnya ini kan Nasution. Nasution. Di UIN itu kan ada ya itunya apa ya? Auditoriumnya. Auditoriumnya Nasution ya. Oke, Alif, kemudian Dimas, Vicky, Shalwa dan Nahla ya. Selamat datang di Assalam. Mudah-mudahan apa tadi harapan kalian ketika mau
wawancara observasi, tugas kuliah bisa terpenuhi, kemudian bisa punya pengalaman ataupun oh ternyata salah seperti ini ya gitu kan, ternyata banyak informasi ilmu pengetahuan yang bisa kalian gali di sini ya. Dan suka nanti kalau ada yang kurang paham langsung ditanyakan saja ya. Oke, baik, sesuai dengan pertanyaan, mungkin di sini saya akan bantu sedikit terkait sejarah ya. Sejarah nanti selanjutnya dibantu sama Mas Agung nih terkait analisa SWOT, kemudian ada lagi analisis STP, harapan dan saran ya. Oke. Baik, sekarang saya coba sedikit jelaskan masalah sejarah ya. Nanti dibantu juga kalau ada yang mau tanya-tanya, nanti dibantu jelaskan juga sama Mas Agung ya. Baik, mungkin saya sedikit tulis di sini ya. Oke. Kalian mungkin pernah dengar ya atau pernah lihat di website ataupun di medsos ya, sejarah Al-Salam ya. Ada yang tahu Al-Salam itu awalnya dari mana? Awal sejarahnya? 1991. Iya, betul. Jadi awalnya itu dari iya, dari kampus ITB. Itu ada alumni ITB ya, alumni sekitar tahun kalau nggak salah 60 sampai 65 ya. Nah ini alumni ini yang walaupun notabene-nya kampus ITB Bandung, tapi domisilinya mereka di Jabodetabek. Ya, mungkin kalian di depan lihat ini ya, lihat kayak prasasti ya. Di sana ada 40, nanti bisa dicek. Ada 40 nama, 40 nama. Ada nilai kompetensi status dari 40 alumni aktivis Salman ya. Namun operasionalnya berjalan itu tahun 90. Salam ataupun Merdeka Salam merupakan aktivis, dulunya aktivis di Salman ya. Jadi mereka berkumpul, cetuslah apa namanya, sama-sama ingin membuat sesuatu yang bermanfaat. Nilai inilah yang awal oleh pendiri ini dijadikan satu nilai bagaimana caranya membangun sesuatu yang memang, jadi dari nilai-nilai inilah salam ya, seperti itu. Kemudian laporan pembiayaan ya, simpelnya adalah menyalurkan uangnya itu kan. Jadi menyalurkan untuk orang-orang yang butuh uang ya, banyak macam ya. Kalau misalnya tadi udah lihat di website, ada konsumtif sama produktif sebenarnya. Konsumtif apa? Biasanya yang paling favorit di Al-Salam misalnya untuk pembelian motor, itu paling favorit di Al-Salam motor baru. Jadi yang mau beli motor baru secara cicilan syariah itu di Al-Salam. Terus yang mau beli mobil baru dan mobil bekas itu Al-Salam ada. Terus yang mau beli rumah itu Al-Salam juga ada. Juga motor rumah bekas. Nah ini konsumtif. Mau beli laptop bisa juga gitu. Mau renovasi bisa juga. Nah, ini konsumtif. Gitu. Yang produktif ya tentu untuk pengusaha ya. Kemudian kalau ada kemarin di pas momen Idul Kurban dan Idul Adha kan, itu banyak pengusaha kurban yang kita bantu lah gitu ya. Jadi buat pengadaan hewan berapa ya, hampir 15 miliar lah kita bantu. Jadi dua gitu. Jadi konsumtif itu tadi ada motor, mobil, rumah, renovasi, umroh ada, sama pendidikan. Madrasah pendidikan. Jadi yang mau buat misalnya masuk UIN gitu kan, jalan mandiri misalnya lumayan gitu kan, betul ya. Itu bisa dia asal bisa bantu biayai. Dia salah bakal bayarkan langsung ke UIN-nya. Nah itu ya. Itu sejauh kan nggak ada satu produk. Harus bayar uang. Tapi ya ini sih. Bisa buka. Ada batasannya semua. Jadi situ. Iya ada batasan-batasan memang yang bilang syariah, memang umum syariah bisa, dia hampir bisa. Kayak tadi itu valuasi bio bisa. Tapi yang lain sih lebihnya kurang lebih sama gitu. Jadi ada. Terus selanjutnya kalau perjalanan itu kasih depannya ngecek kan, kalau bank itu di checking ya ada dua gitu ya. Kalau depan gimana? Kita sama gitu. Karena entitasnya dalam bank dan di bank OJK itu harus sama. Ini mas clearkan ya, jadi BI checking sudah dipakai gitu ya. Jadi kalian sebenarnya sama, cuman definitif itu tidak harus dipakai lagi.
BI checking adalah istilah ketika dulu perbankan diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi semenjak 2011 OJK itu lahir, maka yang menjadi pengawas adalah OJK. Nah, OJK itu namanya SLIC gitu, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Gitu. Jadi BI checking sekarang gantinya namanya SLIC, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Itu nanti isinya apa? Isinya informasi debitur betul. Jadi kalau yang tadi Dimas tanya, jadi kita kalau ada nasabah ya kita cek dulu tuh data SLIC gitu ke OJK. Jadi kita kirim datanya ke OJK, KTP, ya KTP gitu ya. Nanti kita tahu tuh, gitu kan Dimas punya utang gimana aja. Iya, utang gimana aja ya, Dimas bagus nggak nih bayar utangnya? Kalau nggak bagus ya. Bahkan bukan hanya bank ya, kalau ada keuangan lainnya. Jadi seluruhnya semua terintegrasi. Nah, mungkin fenomena yang sekarang biasanya harus hati-hati nih. peleter. Pinjol. Simple pelet adalah misalnya kalau misalnya terdeteksi itu kayak misalnya kalian itu punya HP yang maskapai Prabayar kartu ya kalian atau provider itu ataupun kalian subscribe sesuatu lah ya, subscribe satu aplikasi atau apa yang dia tuh nyaranin peleter gitu kan, itu kalau ada penundaan bayar itu bisa terdeteksi juga. Jadi kalau kita temuin sebenarnya kayak kecil gitu kan, transaksinya ada 200 kali. Nah itu kecil 200.000, 100.000 gitu. Itu kalaupun ada misalnya Dimas nggak bayar gitu ya, ya kalau kami di perbankan kita akan menilai Dimas nggak baik nih, nggak aman. Itu jadinya harus hati-hati sekarang kan saking banyaknya. Nah, jadi namanya sekarang SLIC, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Sama karena Al-Salam juga bank, jadi seluruh bank akan melakukan itu. Kalau misalnya untuk tantangan dari produk-produk asal sama lembaga keuangan yang lain itu apa aja? Ya, jadi kalau sama lembaga keuangan yang mungkin mirip-mirip ya, misalnya bank syariah ya, dalam bank syariah itu kayak macam BSI dan lain-lain, itu tantangannya emang lumayan besar, gitu kan? Karena kan satu secara jangkauannya beda, gitu kan? Mereka kan bisa menjangkau lebih luas, gitu. Lalu secara infrastruktur juga beda. Mungkin sekarang kalian sangat mudah punya aplikasi bank syariah, tapi masalah kan enggak. Ya, kalian juga mungkin tahu masalah, ya tahu gitu. Ya, kebetulan gitu. Orang dari tahu mungkin atau apa ya, nama masjid atau lain sebagainya. Saya gitu ya, karena belum tahu. Tapi kalau di tataran BPRS ya insya Allah sih Iya. cukup ini lah, cukup famous gitu ya, saya juga famous gitu, bisa dibilang lebih besar lah gitu, dan pendirinya juga orang-orang besar lah gitu ya. Kalau ada Wardah pun ada namanya Iya. Pak Subaka. Ya. Namanya Paragon. Paragon atau di Paragon pendirinya mungkin Ibu Nur Hayati. Dia istrinya Pak Subaka. Jadi kalau kumpul pemegang saham Pak Hayati ya ada gitu. Terus pemilik rumah sakit Brawijaya juga. Ini gitu. Dia emang orang-orang besar sebetulnya yang membesarkan ini. Cuman karena memang BPRS gitu ya. Mungkin dulu Mas sama Pak Andri juga atau juga lah ya kita mungkin yang sering ada di kampus itu udah ngomong gitu. Yang sering ada di TV atau orang tua kita gitu. Nah itu di situ. Jadi ya tantangannya kayak gitu banyak, ada dari sisi modal, dari sisi apa regulasi, terus dari sisi infrastruktur, terus itu tentu beda. Jadi tantangannya sih kalau sesama BPRS sih masa-masa masih ya apple aja gitu maksudnya, karena masih di lapangan yang sama gitu kan. Lalu pas nggak ada yang terlalu maju dari banget gitu. Mungkin gebrakan ini kalau kita mulai ada salah satu BPRS yang cukup go digital ya. Oh, Hijrah Bank kalau Hijrah Bank. Hijrah Bank cukup ya, dia BPRS, dia brandingnya cukup besar, Hijrah Bank, dan cukup digital banget lah gitu kan, dan sasarannya tuh kayak milenial gitu ya. Jadi dia udah punya apps dia punya apps, dia udah ada di sini. Ya Mas bilang dia BPRS yang cukup punya modal gitu, atau bisa bikin apps kalau sama ya belum ya. Tapi
di BPRS ya gitu lah. Menurut Mas Asalan punya, jadi masing-masing BPRS tuh punya spesialisasi sendiri, punya ciri khasnya sendiri. Jadi nggak terlalu saling memakan gitu. Karena kami pun kalau misalnya Mas di pengembangan bisnis itu, misalnya Mas harus menganalisa pasar gitu, industri, jarang banget Mas menganalisa BPRS lain. Jarang gitu. Jadi Mas lebih suka menganalisa bank syariah ataupun multi-finance, KNB, industri keuangan bank, yang berada di Pegadaian, yang teman-teman di Astra Finance kayak gitu. Itu mainnya cukup sama. Kalau BPRS sih buat Mas masih nggak terlalu jelas, masih weird lah saya. Gitu. Selanjutnya mungkin saya ingin tanya. Ya silakan. Saya mau terkait masalah lokasi ya. Untuk kan ini kan juga lokasi di pusatnya kan? Betul. Apakah kalau di lokasi pusat ini cukup terjangkau kepada masyarakat? Artinya banyak yang masyarakat tahu tentang BPRS Assalam ini di lokasi ini. Ini itu sih dari saya Pak. Ya, oke, makasih ya. Kalau Mas mungkin belum optimal untuk orang tahu kenapa. Gampang sih ngukur ya, data itu sekarang ada orang nggak itu, kayak gimol itu kan. Beda cerita sama mungkin yang di bank umum misalnya, itu orang-orang mungkin sering banget datang ke situ. Nah justru kami malah sering datangin mereka. Jadi kami, misalnya Pak Andri sama saya datang ke pasar, datang ke sekolah, datang ke UIN misalnya. Jadi Pak Andri sering ke UIN juga ya, datang ke beberapa komunitas gitu kan. Jadi memang BPR itu atau BPRS dia based on community itu bahasanya. Jadi dia pasar dia tuh di situ. Gitu. Keberadaan Assalam saya rasa ini kantor pusat ya, udah lumayan besar menurut saya gitu ya. Kalian lumayan masuk ya, kalian ngasih nggak tadi? Sepada Pak. Mana nih masuk ya, kan? Pegang gitu. Iya sih. Nah, mungkin belum optimal diketahui banget gitu. Jadi makanya kita harus pendekatannya berbeda, jadi kita harus proaktif gitu. Karena ini ya, mungkin ya banyak inilah kalau di pusat ini di Jabodetabek khususnya banyak kompetitor lah gitu kan. Jadi makanya kita harus kenalin. Ya, nah saya juga nggak terlalu banyak yang tahu juga. Jadi emang ada keterbatasan dari sisi lokasi. Apalagi kita cuma di Jabodetabek dan Bandung. Jadi kalau nggak ada nasabah yang nasabah dari Medan, dari Riau, kita nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Tapi kalau untuk kayak misalnya kita pembiayaan gitu, itu berarti nasabah itu harus datang ke cabang atau ke Nggak harus ya. Oh, nggak harus. Nggak harus. Jadi biasanya kalau secara flow prosedurnya ini misalnya mau ajuin motor gitu kan, itu bisa pakai online sih bisa gitu. Atau bisa chat ke Mas, saya mau ajuin motor gitu kan. Bagaimana Vicky KTP-nya gitu kan. Yang tadi kata Dimas nanti akan dicek slip gitu kan. Mas akan cek dulu informasi debitur, isi data kreditnya Vicky lah. Kalau misalnya bagus ya nanti Mas info ke Vicky, oh Vicky ini slipnya bagus. Vicky siapin aja dokumennya. Nanti Mas datang ke rumah Vicky buat survei. Gitu kan, kita survei benar nggak sih Vicky tinggal di situ gitu kan, dokumennya aslinya nih benar gak gitu, sesuai kan. Kalau sesuai ya udah nanti kita ambil, kalau kita ajukan ke manajemen, ini ada pengajuan atas nama Vicky, motor ini disetujui, ya nanti kita akad. Jadi kita akad nggak harus datang ke kantor, jadi bisa di rumah Vicky juga, itu bisa kayak gitu. Jadi nanti motornya tinggal dikirim ke rumah Vicky udah kita. Nah cuma mungkin memang ada beberapa pengajuan yang harus akad di kantor tuh ada juga, tapi opsional gitu. Mungkin kayak yang besar misalnya pengajuan rumah, pengajuan modal gitu kan, biasanya nasabah pengen juga misalnya di sini kita angkat kayak gitu, itu bisa. Jadi prosesnya dari awal nggak harus ke kantor sih, itu bisa. Malah kalau di rumah sebenarnya bisa aja, bisa memungkinkan ya. Cuma memang apa belum ada apps-nya, jadi kalian bisa online via website atau menghubungi salah satu tim penjualan yang salah misalnya, itu bisa. Kalau misalnya sesuai domisili ya Pak, berarti itu dilihat dari nasabahnya tinggal di domisili sesuai sama BPRS yang dia pilih. Kalau misalnya beda berarti nggak bisa gitu yang jauh. Jauh. Iya sesuai domisili, berarti misalnya domisili apa di Depok, Ya. jadi ngambilnya yang di Depok atau bisa di Ciputat sini atau di daerah Oh, gitu atau yang di Bisa aja, bisa. Jadi kalau misalnya
Syalwa rumah di Margonda. Ada tuh kantor asal di Margonda. Jadi di lampu merah Juanda tuh ada kantor asal. Ke kanan ke kiri. Dari mana? Oh, dari Juanda. Dua. Seberang SS, seberang SS. Ya. Oh, ya tahu dari kiri. Nah, jadi nggak harus sih di Margonda. Mau ambil yang di mau ke kantor Ciputat itu masih bisa aja, masih bisa. Kan jadwalnya masih masih bisa. Nah, jadi perihal domisili memang nanti dilihatnya KTP sama domisilinya sih memang. Jadi kayak misalnya Dimas sama Nahla yang KTP-nya masih Riau sama Medan, itu kita belum bisa. Misalnya Dimas harus cari istri orang sini, Nahla juga harus cari sama juga KTP itu bisa. Ini Mas kasih tipsnya ada sekarang. Tapi kalau dari solusi produk tantangan tadi, Assalam ini sangat mempermudah nasabah untuk bertransaksi. Jadi salah satu bisa mendatangkan nasabah. Jadi kita ada namanya pick up lah ya, pick up service, pick up dokumen, bahkan pick up dia mau nabung gitu. Jadi kalau di pasar tuh malah lebih melihat lagi gitu. Jadi kita datangin per satu warung pedagang itu langsung dia nabung gitu. Jadi kita bawa mesin online ke Indomaret ya, kan bisa gesek mesin kerja di edisi gitu kan. Jadi kita bawa edisi juga, jadi langsung. Berarti untuk yang pakai pasar kita yang untuk pemilihan BPS Assalam ini kita nggak akan pemilihan. Iya. Untuk pasar ini. Pasarnya itu. Itu paling organik di BPR sih. Ya. Jadi emang harus ya kontrak gitu. Gitu paling. Itu sih organiknya. Ya walaupun sekarang kan era digital itu kan, kita juga sedang mengembangkan, makanya tadi ada divisi. Ya ada IT sama digital transformasi dan informasi. Itu juga lagi dikembangin. Semakin maju lah. Kita coba upgrade website. Nah, jadi dijalankan itu. Ya sebetulnya sama aja kayak orang ada, misalnya kita bilang seluruh perusahaan tuh nggak syariah kalau nggak ada syariahnya gitu kan. Nah kan belum tentu kan. Nah Islam kan nilai halal itu kan banyak. Nah soalnya mungkin waktu itu juga kayak gitu. Mungkin belum ada syariahnya tapi menjalankan operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sangat enak gitu kalau dia banyak kan. Ini banyak yang menaruh duit di kita tapi kita nggak punya beban balik gitu. Ya mereka bagus sih, berarti kan orang cukup harapan untuk biar bisa memanfaatkan BPR Keuangan. Jadi kita juga masyarakat. Oh, masyarakat. Terutama gitu. Oh gitu. Iya kan sih. Iya. Jadi kalau harapan Mas adalah ya harapannya semua bisa melek gitu ya, dan tahu bahwa ada BPR syariah gitu, dan terutama Assalam yang punya banyak produk yang menurut Mas sangat bermanfaat dari mungkin ya dari semua level itu bisa dimanfaatkan karena Assalam punya value yang sangat berharga bagi Mas. Jadi dulu Mas juga pas tahu nilai-nilai Assalam itu sangat inilah bangga gitu kan. Nilai-nilai yang masih dipertahankan gitu. Assalam berasal dari masjid, makanya di kantor pusat ini masjidnya duluan di depan. Baru di belakang. Maka ini adalah masjid yang ada kantornya. Gitu. Jadi tetap di bawah, dan harapannya orang-orangnya juga dari Pak Andri, Mas dan lain-lain berusaha untuk menjaga nilai-nilai masjid itu lah gitu. Ya harapannya seluruh masyarakat bisa tahu dan bisa memanfaatkan layanan Assalam, dan kita juga bisa optimal, bisa ngasih layanan juga keluar gitu. Memang kita akui mungkin belum optimal gitu kan, banyak orang-orang yang belum dapat layanan. Kalau gitu sih, ya minimal kalian lah gitu ya. Silakan dicobain aja. Kalau dulu Mas juga, ya Mas dulu mencobai semua lah gitu. Jadi kita coba semua layanannya gitu. Ya kalau udah punya tabungan di bank lain ya coba gitu. Jadi Mas pokoknya coba buka terus lakukan di BPS. Bahkan dulu kalau saking idealisnya gitu ya. Ini ada satu lagi nih, ada bank daerah atau bank daerah ya kalau di DKI, BJB, terus Banten, Bank Banten itu sebetulnya bank-bank yang juga harus disupport juga gitu kan.
Jadi dulu mas ini juga kan di organisasi juga sama kayak contoh nih Ultimate. Jadi cara mendukung wilayah kita salah satunya adalah untuk yang menjadi nasabah bank daerah ya kan. Nah itu juga harus dilihat ya. Harus ditahu. Jadi bisa kalau asalam ya bolehlah dicoba ya. Mungkin kalau Dimas sama tabungan sebetulnya masih masuk kalau misalnya kalian KTP masih tabungan masih masuk. Oke. Jadi kan kalau kita nabung di bank itu kan ada namanya kalau di bank itu QYC ya. Know your customer lah. Jadi kita harus tahu customer kita. Nah kalau dia posisi domisilinya jauh, kita nggak bisa. Jadi harus di BPR tuh masih harus wajib ketemu minimal sekali sama orangnya. Nah kalau di masa muda masih ada di sini itu masih bisa ketemu. Tapi kalau misalnya di luar wilayah, nah itu ada membatasi, salam nggak bisa. Mungkin kalau bank lain juga bisa video call ya. Nah kita untuk memvalidasi itu kita belum bisa dan nggak berani. Jadi teman-teman masih bisa manfaatkan layanan salam. Boleh di kantor pusat atau di kantor mana? Seputar ya. Tahu yang di Jeniper? Tahu? Seberang kos ya. Seberang kos. Nah itu juga bisa. Nah itu kepala cabangnya juga alumni UIN ya. Jadi alumni Jadi ada petugasnya itu banyak lah tugasnya. Nanti yang berbeda. Kayaknya kalian dapat di luar pertanyaan. Mungkin tadi kebetulan saya dan teman-teman kan mengikuti organisasi juga Pak, organisasi di kampus. Kalau saya sih di lembaga dakwah kampus ya Pak. Mungkin apakah BPRS boleh bisa berkolaborasi Pak dengan LDK Pak? Maksudnya kalau misalnya ada acara atau kebetulan kami ya mau unsur itu mungkin insya Allah sih dari saya pihak LDK bisa Pak buat ngurus misalkan kita bisa bekerja sama kolaborasi atau yang lain. Mungkin dari ini teman saya juga ikut organisasi Pak, tinggal studi ekonomi syariah. Ini teman saya ini. Mungkin kalau ada mau tertarik Pak. Ini juga apa lagi ya? Boleh apa kalau misalnya ada kegiatan diajuin aja. Tinggal mana? Kita juga pernah ikut agenda UIN juga sih beberapa. Ya tapi sifatnya usulan kan kita nanti dulu apakah jadi boleh cocok dan masuk agendanya caranya seperti apa. Tapi nggak apa itu. Ya itulah mahasiswa ya itu diajuin aja gitu. Harusnya asalam cukup dekat sama UIN jadi bisa lah. Apa yang sama juga apa organisasinya beda lagi. Iya beda Pak.